Cerita ini berlangsung di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Desa tersebut dihuni oleh penduduk yang hidup dalam ketenangan dan keharmonisan. Namun, ada sebuah rumah tua yang terbengkalai di pinggiran desa yang dikenal sebagai tempat yang angker. Konon, rumah tersebut ditinggalkan oleh keluarga yang mengalami nasib tragis beberapa puluh tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, rumor tentang keberadaan roh jahat yang menghantui rumah tua itu semakin tersebar di antara penduduk desa. Mereka berbicara tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, bayangan-bayangan yang melayang di sekitar rumah, dan aura mencekam yang terasa begitu kuat. Meskipun banyak yang penasaran, kebanyakan penduduk desa tidak berani mendekati rumah tersebut. Suatu hari, sekelompok remaja yang penuh rasa ingin tahu memutuskan untuk mengeksplorasi rumah tua tersebut. Mereka terdiri dari Emma, Daniel, Rini, dan Agung. Mereka membawa sebuah jailangkung, sebuah alat untuk berkomunikasi dengan roh halus, dalam upaya mencari petunjuk tentang misteri di balik rumah tua itu. Malam itu, bulan purnama menerangi langit, memberikan cahaya samar-samar ke sekitar rumah tua yang gelap dan menakutkan. Dengan hati-hati, kelompok remaja tersebut memasuki rumah yang terkesan terlantar. Suasana menjadi semakin hening, hanya dipecah oleh langkah-langkah mereka yang bergema di koridor yang berdebu. Ketika mereka tiba di ruang keluarga, mereka memutuskan untuk menyusun jailangkung di tengah-tengah ruangan. Emma, sebagai pemimpin kelompok, memulai sesi komunikasi dengan memanggil roh-roh yang mungkin berada di sekitar. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, secara perlahan, atmosfer ruangan mulai berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Lampu-lampu yang remang-remang di ruangan itu mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Rini merasa ada yang menyentuh pundaknya, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Agung melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sudut ruangan. Ketakutan mulai menyelinap ke dalam hati mereka. Mereka mencoba untuk menghentikan sesi jailangkung, tetapi jailangkung itu sendiri terasa seperti memiliki kekuatan sendiri. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari ritual yang sudah dimulai. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat gelap, dan ruangan di sekitar mereka berubah menjadi dingin. Muncullah sosok roh wanita dengan wajah yang penuh amarah. Emma, yang menjadi pemanggil, merasa sebuah kehadiran menyeramkan di dekatnya. Roh wanita itu berbicara dengan suara serak, menceritakan kisah tragis hidupnya dan kematiannya yang kejam. Takut dan panik, kelompok remaja berusaha mengakhiri sesi jailangkung dengan cepat. Namun, roh wanita itu mengejar mereka keluar dari rumah. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi roh tersebut terus menghantui mereka dengan langkah-langkah misterius. Sejak malam itu, keempat remaja itu mengalami kejadian-kejadian supernatural yang menakutkan. Mereka belajar bahwa bermain-main dengan hal-hal gaib dapat membuka pintu bagi kekuatan gelap yang tak terduga. Cerita tentang pengalaman mereka menyebar di desa, dan rumah tua itu kembali menjadi tempat yang dihindari oleh semua penduduk. Ternyata, jailangkung yang seharusnya digunakan dengan bijak dapat menjadi pintu gerbang menuju dunia roh yang mencekam. Berhari-hari setelah kejadian di rumah tua, keempat remaja itu terus dihantui oleh roh wanita yang mereka panggil dengan jailangkung. Suasana menjadi semakin tegang dan menakutkan, dengan penampakan roh tersebut muncul di berbagai tempat yang tidak terduga. Emma, Daniel, Rini, dan Agung mencoba berbagai cara untuk mengusir roh tersebut, tetapi upaya mereka selalu gagal. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli supranatural setempat yang dikenal sebagai Mbah Suparno. Mbah Suparno dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh. Dengan berat hati, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada Mbah Suparno.
Mbah Suparno memutuskan untuk membantu mereka mengatasi masalah ini. Dia memberikan mereka sebuah mantra kuno dan memberi instruksi tentang bagaimana menghadapi roh wanita yang terus menghantui mereka. Malam itu, mereka kembali ke rumah tua dengan harapan dapat mengakhiri kutukan yang telah mereka panggil. Di tengah malam yang gelap, mereka memulai ritual yang diinstruksikan oleh Mbah Suparno. Sementara mereka berusaha memulihkan keseimbangan spiritual, roh wanita itu kembali muncul. Kali ini, dia terlihat lebih tenang, tetapi masih penuh kesedihan dan amarah. Emma dengan hati-hati membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Suparno. Perlahan tapi pasti, suasana di sekitar mereka berubah. Cahaya redup dan angin malam berhembus dengan lembut. Roh wanita itu mulai mereda, dan ekspresinya tampak lega. Emma, Daniel, Rini, dan Agung melihat bagaimana roh itu akhirnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan mereka dalam keheningan yang penuh makna. Mbah Suparno muncul dari kegelapan dan memberikan pujian pada keberanian dan kebijaksanaan keempat remaja itu. Dia memberi nasihat agar mereka tidak lagi bermain-main dengan kekuatan supranatural tanpa pertimbangan yang matang. Dengan ungkapan terima kasih, keempat remaja itu kembali ke desa dengan beban hati yang lega, berjanji untuk tidak lagi mencoba-coba hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia. Rumah tua itu kembali terbengkalai, tetapi kisahnya tetap hidup di desa sebagai peringatan akan bahaya bermain dengan dunia roh. Keempat remaja itu, meskipun telah melewati pengalaman menakutkan, membawa pelajaran berharga tentang penghormatan terhadap kekuatan gaib, dan bagaimana tindakan kita dapat memiliki konsekuensi yang serius di dunia lain. Dari malam itu, desa kecil itu hidup dalam kedamaian, dan keberanian keempat remaja itu menjadi legenda yang dikenang oleh generasi berikutnya. Itulah sepenggal cerita tentang Jelangkung, yang menjadi salah satu permainan mistis yang berkembang dan populer di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.